Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1771, kebohongan. Amporae ingin langsung pergi, khawatir tentang bagaimana perang akan berlangsung tanpa dia dan Luna di sana, tetapi dia tahu akan sangat kasar untuk melakukannya. Dia sangat arogan beberapa minggu terakhir ini untuk memperjuangkan posisi yang kuat di antara klan di sini, terutama karena terlepas dari status Dion. Kuadran mereka secara teknis berada di peringkat ke-58 dan ke-99. Karena itu, tindakannya diperlukan agar dia tidak dipaksa untuk mengungkapkan lebih banyak tentang kekuatan klan Sacharo daripada yang diperlukan. Namun, pendekatan yang keras dan terus-menerus tidaklah disarankan. Klan yang kemungkinan besar telah mengumpulkan iman paling banyak di kuadran menara mereka adalah Sapientia, tetapi mereka dikenal sebagai penganut pasifisme yang netral. Jadi, Amporae, meskipun dia tidak begitu menyukainya, tetap tinggal dan bertukar basa-basi, sebagian besar mengandalkan Little Lila untuk mengisi kekurangan keterampilan sosialnya. Dewa sejati Diaso menatap Amporae dengan mata berapi-api, hampir tidak mampu mengendalikan diri. Siapapun yang berpikir sedikit pun dapat melihat ekspresi vulgar yang tersembunyi di matanya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat beruntung Dion tidak hadir. Nyonya Sacharo yang mewakili generasi muda klan Sacharo, sejujurnya, kami sangat penasaran dengan seberapa besar kekuatan klan Anda. Orang yang berbicara adalah seorang tetua perempuan dari klan elemental Kilin, Tetua Agung Nativus. Mungkin hanya Kilin dan Naga yang akan mengajukan pertanyaan sensitif seperti itu secara langsung tanpa menyembunyikan jebakan dalam kata-kata mereka. Saat ini, banyak tokoh-tokoh berpengaruh di sekitarnya, asyik berbincang-bincang ramah. Suamiku bukanlah satu-satunya orang jenius di klan Sacharo kita, meskipun dia adalah yang terbaik. Jawab Amporae ringan. Luna tampaknya telah menghilang. Tetapi Lila ada di sisinya, merangkul kakak perempuannya dengan senyum manis di wajahnya. Meskipun dia yang paling tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini, tidak dapat disangkal bahwa kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. Begitukah? Aku selalu menduga bahwa klan Sacharo cukup kecil. Berapa banyak yang akan kau bawa? Tidak banyak, Amporae menjawab dengan jujur. Sejujurnya, klan Bintang tidak punya banyak hal untuk ditawarkan kepada kita. Kita akan hadir untuk mendukung usaha mereka, tetapi tidak lebih dari itu. Meski begitu, ketika aliansi Sprite terlibat, tidak akan sulit bagi kita untuk menyediakan beberapa ratus. Pupil mata para tetua mengecil seperti lubang jarum. Sudah diputuskan bahwa ambang batas terendah untuk diterima oleh aliansi Sprite adalah memasuki alam Dao di Orde Pertama. Apakah klan Sacharo benar-benar memiliki kedalaman seperti itu? Ini bukan hal yang paling menyedihkan. Batas usia untuk medan perang kuno adalah 1000 tahun. Jika hanya beberapa ratus ahli Dao Orde Pertama, itu akan mengejutkan. Tetapi tidak terlalu mengejutkan. Ada beberapa klan di sini yang dapat memenuhi permintaan seperti itu. Namun, jika kriterianya adalah berusia 890 tahun atau lebih muda. Para kepala klan saling berpandangan dan tersenyum pahit. Kata-kata Amporae bukanlah kebohongan. Dion dan dia yakin bahwa hanya butuh beberapa dekade lagi sebelum para jenderal iblis mulai menerobos ke alam Dao satu demi satu. Masing-masing dari mereka adalah para jenius yang layak memasuki alam Dao di tingkat ke-9. Satu-satunya alasan mengapa sebagian besar dari mereka gagal menjadi celestial tingkat ke-9 adalah karena betapa sulitnya mengolah dunia dalam tempat suci. Meski begitu, wakil komandan saat ini semuanya adalah anggota Ordo ke-10. Sekitar setengah dari mereka telah menyerang dan berhasil memasuki Ordo ke-11. Sedangkan untuk jenderal iblis lainnya, Dion berencana untuk membantu mereka juga. Jika dia mendapat bantuan Luna dan memberikan bakat rakyatnya kepada para jenderal iblisnya. Apakah mereka masih akan kesulitan dalam mengembangkan Inner World, Sanctuary? Saat itu, klan lain hanya bisa menangis melihat bakat di bawah naungan klan Sacharo. Sebenarnya, ini bukan satu-satunya kejutan yang disiapkan Dion untuk para jenderal iblis, tetapi ini harus menunggu berdirinya Kekaisaran Fana secara resmi. Apa yang akan dilakukan Nyonya Amporae sementara ini? Apakah klan Sacharo sedang melakukan usaha besar? Pertanyaan itu terdengar tidak berbahaya, tetapi Amporae, yang berusaha menampilkan ekspresi paling tidak agresif, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Ada konotasi yang sangat berbeda di balik memanggilnya Madame Amporae, bukan Mistress atau Madame Sacharo. Jelas bahwa siapapun orangnya ingin memisahkan Amporae dari klan Sacharo dengan cara yang halus. Mempertimbangkan kebenaran ini, mungkin tidak begitu mengejutkan bahwa Dewa Sejati Diaso yang telah berbicara. Dewa Sejati Star, melihat temannya bertindak begitu terang-terangan dalam situasi seperti itu, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengusap wajahnya dengan jengkel. Calon permaisuri Katifa tiba-tiba menghilang lagi, dan sekarang dia Soren menimbulkan masalah. Hari-hari ini sungguh terlalu menegangkan.
Apa yang akan kulakukan? Jawab Amporae dengan agak dingin. Yah, karena dewa sejati Sacharo sedang pergi. Diaso-ren berdeham, seolah akhirnya menyadari ada yang salah dengan kata-katanya. Yang ingin kukatakan adalah klanmu mungkin punya rencana di luar ini, kan? Aku hanya bertanya-tanya apakah klan Diasoku bisa membantu. Amporae benar-benar tidak ingin menjawab. Jika terserah padanya, dia akan mencungkil mata Ren dari rongganya dan memotong tenda vulgar yang dipasang di celananya. Untungnya, sepertinya dia tidak perlu melakukan itu karena tawa kecil memecah keheningan. Ren mengerutkan kening, mengalihkan pandangannya ke Lila si pelaku. Tidak banyak hal yang disukai wanita selain dipertanyakan usianya, loh. Bahkan jika kamu tidak cukup bodoh mencoba mendapatkan hati istri kakak laki-lakiku, kamu pasti bodoh karena berasumsi tentang usianya. Mata Ren melebar, hampir tidak tahu bagaimana harus menanggapi ini. Ia juga lamban berpikir. Lila menggelengkan kepalanya yang mungil. Kakak iparku bahkan belum berusia 200 tahun, apa maksudmu apa yang akan dilakukannya? Ia akan pergi ke wilayah aliansi Sprite seperti yang akan kau lakukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1772, yang terakhir. Jika Dion ada di sini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Si Lila kecil benar-benar tidak mengecewakannya, membela kehormatan kakak laki-lakinya meskipun dia berada sangat jauh. Adik perempuannya benar-benar memiliki lidah yang paling tajam. Dia sendiri tidak dapat mengatakannya dengan lebih baik. Diaso-ren benar-benar terlalu bodoh. Pertanyaannya jelas menyiratkan bahwa Amporae berusia lebih dari 890 tahun dan dengan demikian akan berusia lebih dari 1000 tahun pada saat medan perang dimulai dan fase pertama dibuka. Namun, dia bahkan tidak menyadari bahwa wanita yang ingin diajaknya bicara ternyata berusia kurang dari 1/4 dari usia yang dia duga. Sekalipun Amporae bukan tipe wanita yang peduli dengan hal-hal seperti itu, Diaso-ren sungguh terlalu bodoh. Ini, Diaso-ren mengusap bagian belakang kepalanya. Sebenarnya, dia agak marah pada gadis kecil yang lemah ini, tetapi jika dia menunjukkannya, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak dapat memahami apa yang telah Dion lakukan sehingga pantas mendapatkan wanita seperti itu. Dia yakin bahwa pernikahan antara Amporae dan Dion dipaksakan tanpa persetujuannya. Bagaimana lagi seorang dewa bisa menikahi ahli Dao yang jenius seperti itu? Mengingat betapa wanita Sacharo dari Higher Existence itu menyayangi Dion, dia semakin yakin. Itulah tipe tetua klan yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pasangan terbaik bagi pewaris mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia melihat Amporae sebagai burung malang yang terperangkap dan tidak bisa melarikan diri dari pernikahannya meskipun dia menginginkannya. Dalam delusinya, ia mengepalkan tinjunya, bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan tumbuh cukup kuat untuk membebaskannya. Kemudian mereka bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan bersama. Membaca pikirannya, Lila tertawa terbahak-bahak lagi. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri, tetapi ini hanya membuat Diaso-ren semakin marah. Beruntunglah kakakku tidak ada di sini. Dia tidak akan suka dengan tindakanmu, kata Lila sambil tertawa. Diaso-ren mendengus, akhirnya menyingkirkan ekspresi malunya. Ya Tuhan, Sacharo tidak akan pernah menjadi tandinganku. Aura yang gagah berani dan tajam membumbung tinggi dari dalam dirinya. Banyak tetua yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Pemimpin Serikat Pedang Surgawi benar-benar bukan sekadar bualan kosong. Lila melambaikan tangannya, menarik Amporae menjauh. Cobalah untuk tidak kehilangan akal sehatmu. Akan sangat disayangkan jika kakak laki-lakiku memutuskan harus ada satu orang jenius yang berkurang di antara kita semua. Dia tidak pandai menahan diri, terutama jika menyangkut istri-istrinya. Kau harus bertanya kepada klan Sacharo tentang itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, banyak yang menganggapnya sebagai adik perempuan yang terlalu percaya pada kakak laki-lakinya. Dewa sejati Sacharo adalah bakat yang hebat, tetapi mereka semua percaya medan perang kuno akan segera datang untuknya. Tahap ini akan diperjuangkan oleh mereka yang telah memasuki alam Dao, mereka yang masih berada di alam surgawi tidak akan lebih dari sekadar umpan meriam. Baru setelah Amporae dan Lila menghilang, para tetua akhirnya memahami betapa seriusnya kata-kata Lila. Dari indera mereka tahu bahwa Amporae hampir mencapai tahap Dao ke-6. Bagaimana itu bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 200 tahun? Kembalikan padaku sekarang. Calon permaisuri Katifa mengulurkan tangannya, melotot ke arah Emites. Sepanjang pertemuan parlemen, Emites tetap bersikap sangat rendah hati. Ia tahu bahwa kedudukannya tidak akan tinggi di antara mereka yang hadir, dan ia jelas tidak memenuhi syarat untuk berbicara, jadi ia tetap diam. Meski begitu, semakin lama pertemuan berlangsung, semakin sulit baginya untuk mengendalikan kegembiraannya. Federasi ini akan mempercepat rencananya 100, tidak, bahkan 1000 kali lipat. Kalau dipikir-pikir dia akan mendapatkan kesempatan seperti itu, para dewa benar-benar tersenyum padanya. Klan Olympusnya akan bangkit lagi.
Dia sedang dalam suasana hati yang baik, sehingga dia tidak bisa repot-repot menggoda Katifah lagi. Dia langsung melemparkan piringan arai yang langsung dihancurkan Katifah tanpa ragu-ragu. Akhirnya bisa bernapas lega, mata Katifah menyipit. Siapakah dirimu sebenarnya? Apa maksudmu dengan semua ini? Emites mengangkat bahu. Aku hanya seorang pria yang berjuang demi hak untuk mencintai wanita yang dicintainya. Apakah itu hal yang buruk? Katifah mengamati wajah Emites tanpa bersuara. Ia tidak tahu apakah ucapannya itu benar atau tidak. Apakah ia benar-benar melakukan semua ini demi seorang wanita? Ia tidak tahu apakah ia mempercayainya. Ada sesuatu tentang Emites yang tampak aneh. Dia tampak sangat normal. Dia tidak terlalu tampan, tidak terlalu tinggi, dan auranya juga tidak terlalu gagah berani. Namun, ada sesuatu tentang kata-kata yang diucapkannya yang membuka pintu jiwanya. Mungkin kepribadiannya adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dia sembunyikan sepenuhnya. Aku seharusnya tidak menahan seorang wanita yang sudah menikah terlalu lama. Emites berkata sambil menyeringai licik. Aku yakin suamimu sedang mencarimu. Selamat tinggal. Tanpa sepatah kata pun, Emites menghilang ke dalam menara epistemik. Pandangannya dari belakang membuat Katifah merasa tak nyaman di hatinya, seakan-akan gelombang takdir tengah berubah. Setiap generasi akan memiliki tokoh yang naik ke puncak yang tidak seharusnya berada di sana. Latar belakang mereka menyedihkan, bakat mereka kurang, dan peluang selalu berpihak pada mereka. Namun, orang-orang ini berhasil mengatasi semua itu, seringkali karena alasan sepele seperti mengejar seorang wanita. Para wildcard itu memiliki banyak catatan sejarah. Beberapa di antaranya adalah kilatan dalam botol, tetapi yang lain menciptakan warisan yang jauh lebih dari itu. Katifah tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Emites adalah untuk yang pertama atau yang terakhir. Di dalam Celestial Quadrant, Dion sama sekali tidak tahu tentang kebahagiaan Emites, dia juga tidak tahu tentang kebodohan dewa sejati Diaso. Biasanya, mungkin tepat untuk mengatakan dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, tetapi sebenarnya dia benar-benar peduli dengan masalah yang terakhir. Bahkan jika dia tidak menyerbu klan bintang untuk memberi Diasoren pelajaran, dia pasti akan menyimpannya di dalam benaknya untuk membalas budinya nanti. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1773, Dion Sacharo. Meski begitu, Dion saat ini tidak mampu memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun pertempuran untuk Celestial Quadrant tampaknya telah dimenangkan, masih ada satu kekhawatiran lagi yang membebani pikirannya, Sapientia. Dia akan bodoh jika tidak tahu ada yang aneh dengan kehadiran mereka di kuadran ini dan akan lebih bodoh lagi jika dia tidak menganggap serius ancaman mereka. Setelah para elit Pakal dan Ragnar diurus, hanya masalah waktu sebelum wilayah mereka disapu bersih oleh Dion. Namun, masalah Sapientia sama sekali berbeda. Hingga saat ini, dia masih belum tahu seberapa kuat hubungan antara Sapientia di kuadran ini dan kekuatan luar Sapientia utama. Karena itu, dia harus berhati-hati. Saat ia bergerak menuju inti wilayah Ragnar, ia dengan cepat menguasai semua benteng Sapientia, mengendalikannya dengan ketat dan memastikan tidak ada celah yang tertinggal. Ia perlu memastikan bahwa Connery tidak dapat mengetahui pergerakannya sebelumnya. Hal ini tidak hanya memengaruhi jalannya menuju kesuksesan, tetapi juga melibatkan hidup dan mati mantan majikan Madeline. Meskipun Dion tidak terlalu peduli pada Evelyn Sapientia, karena ia telah berjanji kepada istrinya untuk memberinya keluarga, ia akan melakukannya. Pada akhirnya, wilayah Ragnar jauh lebih kuat daripada wilayah aliansi binatang 5 klan. Butuh waktu sebulan penuh bagi Dion sebelum ia berhasil mencapai alam semesta inti mereka. Selama waktu itu, ia terpaksa bertarung dengan banyak pemegang kepercayaan, sebuah pengalaman yang menggambarkan gambaran suram untuk masa depannya. Meskipun jauh lebih lemah darinya, dan bahkan bukan elit klan Ragnar, orang-orang ini masih berhasil bertahan dalam beberapa pertarungan sebelum Dion menaklukkan mereka. Realitas ini menjadi lebih buruk setelah seseorang menyadari bahwa karena para prajurit ini bukanlah elit, mereka hanya memiliki akses ke sebagian kecil iman klan Ragnar. Namun, masih ada harapan. Dion belum menggunakan imannya sendiri dan tidak ada yang mampu membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Akhirnya, kota Odin berdiri dengan gagah di hadapan mereka semua. Formasi petir yang dahsyat menyelimuti seluruh kota. Mereka yang tetap bertahan untuk mempertahankan kota Odin memandang dengan ekspresi serius, tidak dapat memahami dari mana datangnya pasukan besar yang mengepung planet mereka. Hanya ada satu orang yang sangat mengenali pemimpin gagah berani di garda terdepan mereka. Dion Sacharo, mata Connery menyipit. Kepala federasi bukan satu-satunya yang merasa bahwa Dion terlalu cepat datang. Sayangnya bagi mereka, dia datang tepat waktu. Connery hampir tidak mempercayai matanya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat pemuda ini? 40, 50 tahun mungkin? Apakah itu waktu yang cukup untuk perubahan drastis seperti itu? Ketika dia merasakan kultivasi Dion, dia gemetar lebih hebat lagi. Alam Dao semu dari alam formasi Meridian dalam waktu kurang dari setengah abad?
Dia pastinya memasuki menara epistemik. Mungkinkah dia juga menyelesaikan ujiannya saat itu? Mustahil. Connery, dengan intelnya, sangat menyadari keberadaan Lionel dan Eve, tetapi kultivasi mereka dijelaskan oleh Chaos Universe. Orang bisa mencium aroma ki neraka yang tercium dari mereka. Namun, Dion tidak memiliki ki seperti itu, yang berarti kekuatannya tidak dapat dijelaskan oleh Chaos Universe. Ini bahkan bukan titik yang paling menyedihkan. Bagaimana dia bisa membangun pasukan sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Bahkan jika dia bersedia menerima segalanya sampai titik ini. Bagaimana dia bisa menjadi kota Odin? Tak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, Connery tidak akan pernah membayangkan bahwa pertemuan klan Ragnar dan Pakal telah diatur oleh Dion sendiri. Dia juga tidak dapat membayangkan bahwa Dion telah menabur benih untuk peristiwa ini hampir setengah abad yang lalu. Sambil menatap Connery, bahkan dengan kuadran surgawi yang sudah begitu dekat jatuh ke tangannya, Dion tak dapat menahan perasaan campur aduk. Dia jelas tidak punya perasaan baik terhadap Connery. Sejak pertama kali bertemu, mereka hanya bisa berdiri di sisi yang berseberangan. Dion masih ingat saat pertama kali mendengar tentang Sapientia. Saat itu ia masih anak laki-laki, usianya tidak lebih dari 13 tahun. Ia masih ingat sifat suka bercanda libro, pustakawan Focus Academy. Namun, bahkan saat itu, Dion menganggapnya konyol. Konsep bahwa satu klan mengendalikan semua informasi dunia persilatan. Bagaimana mungkin orang tidak menganggap ini sebagai masalah? Bagaimana mungkin orang tidak menghentikan mereka? Libro, paman angkat Madeline, kemungkinan besar juga berada di kota ini mengingat Dion telah mengirim mereka semua pergi. Dion bertanya-tanya apakah dia juga mengingat pertemuan pertama mereka sebaik dirinya. Menyingkirkan pikiran itu dari benaknya, tatapan Dion tak beralih dari Connery. Aku benar-benar ingin melihat, jika kau berani untuk tetap bersikap netral. Mereka yang tinggal di kota Odin. Bukan hanya Lord Odin kalian yang telah kutawan, planet ini adalah satu-satunya yang tersisa dari wilayah Ragnar kalian. Jadi, aku akan memberi kalian semua pilihan. Kalian bisa meletakkan senjata kalian dengan sukarela dan membiarkan kami memasuki kota. Atau, kalian bisa mengangkat senjata tinggi-tinggi dan menghadapi konsekuensinya. Sosok menyedihkan dari Lord Odin yang dulunya agung muncul berlutut di hadapan kota. Bukan hanya dia, tetapi 11 Elder Fae, kali ini jati diri mereka yang sebenarnya, dan banyak Elder Champions juga dipaksa berlutut. Dampak dari melihat prajurit terkuat mereka ditangkap seperti babi tidak dapat diremehkan. Apapun moral kota Odin, mungkin harapan mereka dapat bertahan sampai pertemuan Pakals dan Ragnar berakhir hancur. Sebelum Dion memainkan kartu ini, mereka punya banyak pilihan. Mereka bisa mengandalkan formasi leluhur mereka untuk melindungi mereka setidaknya selama beberapa minggu. Kemudian, saat mereka tidak punya pilihan lagi, mereka bisa membangunkan leluhur mereka. Kota Odin jelas tidak sepenuhnya tak berdaya, jadi masih ada champion dan Fae di dalam kota yang berhak memanggil leluhur mereka yang sedang tertidur. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1774, mundur. Dengan bantuan iman mereka, langkah-langkah ini akan lebih dari cukup untuk menunda bahkan mungkin beberapa bulan. Pada saat itu, negosiasi dengan Pakals seharusnya sudah berakhir dan kemudian bajingan-bajingan ini akan mendapatkan balasan setimpal. Tapi, bagaimana mungkin mereka bisa menduga bahwa harapan terdalam mereka akan hancur sebelum mereka sempat menetapkan tekad? Tentu saja, kau bisa berpikir untuk melarikan diri. Tapi kupikir banyak dari kalian akan segera menyadari bahwa tidak satupun formasi teleportasi kalian akan berfungsi seperti yang kalian harapkan. Ditambah lagi, tidak ada gunanya berteleportasi ke tempat lain yang kebetulan juga berada di bawah kendaliku, kan? Connery merasa seolah-olah dia didorong ke tepi jurang. Jika dia tahu bahwa ada orang-orang di kota Odin ini yang Dion ingin biarkan tetap hidup, tindakannya selanjutnya akan terlihat jelas. Namun, bagi Connery, Dion membenci semua Sapientia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Dion punya pikiran untuk melindungi majikan Madeline dan keluarga angkatnya? Yang diketahui Connery hanyalah bahwa Dion bukanlah teman Sapientia. Kenetralannya mungkin akan merugikan komandan pasukan lainnya, tetapi apakah itu akan merugikan Dion? Dia tidak bisa bertarung dengan harapan mempertahankan status klan Sapientia. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Dion menang atau akhir hidupnya pun tidak akan baik. Apakah semua perencanaan matang Sapientia benar-benar akan berakhir seperti ini? Tidak. Meskipun masih awal dan tidak semudah yang direncanakan semula, saya masih bisa mendorongnya maju. Cincinnya berkelebat saat dia segera mengirim pesan. Serang sekarang, tenggelamkan Celestial Quadrant dalam darah. Dia pikir dia telah mencapai tujuannya. Bahkan jika kuadran surgawi terbakar sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun ekspresinya berubah segera setelah itu. Dia telah menggunakan cincin ini berkali-kali sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, Connery teringat kata-kata Dion. Kamu akan segera menyadari bahwa tidak satupun formasi teleportasimu akan berfungsi seperti yang kamu harapkan.
Bagaimana jika itu bukan hanya sekadar susunan teleportasi? Pada saat berikutnya, ekspresi Connery memucat saat suara yang sangat familiar terdengar. Seluruh kota Odin tampaknya mengalihkan pandangannya ke arah Connery. Tenggelamkan Celestial Quadrant dalam darah. Dion menyentuh kepalanya dengan sedikit malu. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia berharap rencananya akan berjalan dengan sempurna. Connery Sapientia ini terlalu cemas. Tentu saja, Dion memiliki kemampuan untuk memasang susunan pencegah. Sebagai seorang penguasa planet, tidak ada susunan yang dapat diciptakan oleh Ragnar yang tidak dapat dihalanginya. Mengenai Sapientia, berkat Evelyn, ia sudah sangat menyadari keterbatasan mereka di sini. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan mereka di kekuatan luar, Dion tahu beberapa hal penting. Pertama, Sapientia adalah pendukung utama pelarangan alkimia susunan, tidak mungkin ada orang lain yang menjadi pelakunya. Sayangnya bagi mereka, ini menjadi pedang bermata dua mereka. Bahkan jika salah satu Star Lord formasi mereka secara pribadi menciptakan setiap susunan mereka, dia tidak akan sebanding dengan Dion bahkan jika dia masih seorang Planet Lord. Kedua, Dion tidak perlu mempersiapkan diri bahkan untuk skenario terburuk ini. Sapientia memiliki kekhawatiran mereka sendiri, atau mereka tidak akan berhati-hati untuk memisahkan kekuatan utama mereka dengan kekuatan cabang mereka di kuadran menara. Akibatnya, Sapientia dari kuadran surgawi hanya memiliki akses ke formasi kelas bulan. Meskipun ini jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki klan lain karena Sapientia berhati-hati menyembunyikan kebenaran ini, itu bukanlah tandingan Dion. Baru saja, pesan Connery dengan mudah diblokir dan dicegat oleh Dion. Jadi, atas kemauannya sendiri, Dion memutuskan untuk penasaran tentang apa yang akan terjadi jika tiba-tiba semua orang mengetahui rencana klan Sapientia. Itu tidak sempurna, terutama karena hanya orang yang sudah memahami sebagian besar situasinya dapat melihat rencana di balik kata-kata Connery, tetapi bagi para elit kota Odin, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hal menjadi jelas bagi mereka dalam sekejap. Connery punya semacam rencana induk dan apapun rencana induk itu, terancam oleh pasukan besar yang tampaknya muncul entah dari mana. Connery bahkan tidak sempat menutupi ekspresi malunya sebelum banyak pasang mata menatapnya. Bahkan tanpa visual, banyak orang di kota Odin yang menyadari suara kepala klan Sapientia, dia sering menjadi pemimpin banyak kegiatan filantropi dan telah menghadiri lebih dari beberapa pesta. Kepala klan yang netral, itu tidak pernah terdengar mengatakan sesuatu yang kontroversial selama ia tinggal di kota Odin. Tiba-tiba mendengar suaranya mengatakan sesuatu yang sangat vulgar dan menghasut perang. Itu lebih dari sekadar kejadian kecil yang mengejutkan. Connery mendesah sambil menatap ke langit. Sudah berapa tahun ia berkorban? Sudah ribuan tahun, kan? Tidak, lebih dari itu. Ia telah memiliki terlalu banyak identitas selama bertahun-tahun. Setiap kali ia harus kembali sebagai manusia baru dan melupakan jati dirinya yang sebenarnya. Ia telah lama melupakan siapa Connery yang sebenarnya. Tidak, Osire Sapientia adalah. Dia hanya memainkan peran. Dia pikir dia akan segera bisa pulang. Tahun-tahun pengabdiannya akhirnya terbayar, tapi sungguh itu lelucon. Kalau dia tidak ada, ke rumah mana lagi dia bisa kembali? Dunia ini seharusnya terbakar saja. Mata Dion tiba-tiba menajam. Mundur, sekarang. Sekalipun pasukan ini masih tergolong baru dan belum bisa melaksanakan perintah Dion dengan tepat. Ada satu hal yang ditanamkan Dion kepada mereka yang tidak akan pernah mereka lupakan, kata-kata komandan mereka, sekalipun tidak bisa mereka laksanakan dengan sempurna. Harus mereka laksanakan dengan kemampuan terbaik mereka. Oleh karena itu, saat Dion mengaum planet Ragnar, mereka yang mengelilingi planet itu serentak melesat mundur. Dion segera mengaktifkan lantai 8 Sage Tower, mengaktifkan fungsi keduanya, Deconstruction Cannon. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1775, Busur, 1. Setelah lama mengintai wilayah Ragnar, bagaimana mungkin dia tidak menyadari formasi leluhur mereka? Formasi petir ini telah melindungi mereka selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka telah berencana untuk menggunakannya sekali lagi untuk melindungi diri dari Dion. Sayangnya bagi mereka, Dion telah melihat esensi formasi itu jauh sebelum dia memulai perang ini. Jalan yang dilapisi batu energi adalah jalur yang membangun susunan ini. Orang lain mungkin berpikir klan Ragnar terlalu boros, tetapi Dion tahu kebenarannya. Sebuah ledakan dahsyat tampaknya meletus dari tubuh Dion. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa sumber sebenarnya adalah sebuah menara kecil yang menyusut hingga seukuran satu atom. Osire tidak bereaksi banyak terhadap respons cepat Dion. Meskipun itu mengesankan, dan ledakan itu bahkan lebih mengesankan, apakah itu jauh lebih mengesankan daripada apa yang telah dicapai Dion? Sampai sekarang, Dion telah diangkat ke puncak tertinggi dalam benaknya. Bahkan jika dia mengetahui Dion entah bagaimana adalah ayahnya sendiri, itu tidak akan meningkat lebih jauh. Dia menyaksikan formasi petir raksasa itu runtuh. Tidak ada kehancuran yang luar biasa.
Sebaliknya, seolah-olah formasi itu hancur di depan mata mereka. Seolah-olah formasi itu tidak pernah ada sejak awal. Segera setelah itu, Dion melesat menembus langit, menyerbu menuju Osire seolah segalanya bergantung padanya. Aku tidak terlalu kuat, kata Connery datar. Kalau aku kuat, aku tidak perlu menggunakan metode berbelit-belit seperti itu. Metode yang tampaknya gagal pada akhirnya. Kau membuat kesalahan dengan datang menemuiku di sini. Di alam semesta asalmu, karena tindakan yang mulia, akses ke surga dan iman dikekang, jadi aku hanya bisa tetap rendah hati. Tapi di sini, tahukah kau mengapa Sapientia mempercayakan misi penting seperti itu kepada seseorang yang lemah seperti aku? Akhirnya, Dion merasakan kultivasi Osire yang sebenarnya. Dia adalah seorang dewa tingkat tinggi, itu karena aku seorang pangeran. Iman yang belum pernah dirasakan Dion sebelumnya jatuh dari langit. Rasanya seperti dunia runtuh. Tak ada yang berubah dari Osire. Ia masih seorang pria parubaya, bercukur bersih dengan rambut hitam panjang dan mata emas gelap yang tersembunyi di balik kacamata berbingkai kristal yang berkilauan dengan sedikit warna hijau. Namun, entah bagaimana, semuanya telah berubah. Langit terbuka, awan tipis berwarna emas turun, bersinar dengan anggun. Tak lama kemudian, satu persatu sosok mulai bermunculan. Bahkan dengan akal sehatnya, Dion tidak dapat menghitung semuanya dalam waktu singkat. Mereka tampak membentang hingga tak terbatas, garis keturunan yang begitu dalam dan bergengsi sehingga tubuh Dion menolak untuk berhenti gemetar. Dion telah merencanakan banyak hal. Ia memikirkan kemungkinan di mana Connery menyembunyikan kekuatannya. Ia memikirkan apa yang mungkin terjadi jika ia berhasil menghubungi klan Sapientia utama dan memperhitungkannya. Ia dengan tekun meletakkan dasar-dasar bahkan sebelum berani datang ke sini. Namun, ia tidak pernah bisa mengharapkan hasil seperti itu. Connery sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya, dia selalu menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya. Tidak ada saluran tersembunyi di sini, karena memang tidak perlu ada. Kenyataan bahwa seorang makhluk surgawi tingkat tinggi, suatu eksistensi yang telah lama dapat dicubit Dion hingga mati dengan sedikit atau tanpa usaha. Dapat dengan santai berdiri di hadapannya tanpa sedikit pun rasa takut, jauh lebih membuat frustrasi daripada yang dapat diungkapkan Dion dengan kata-kata. Mungkin baru sekarang dia mengerti bahwa bukan hanya informasi saja yang membuat mustahil untuk membangun klan Dewa Kaisar dalam satu generasi. Inilah yang menjadi penghalang bagi begitu banyak talenta muda yang ambisius. Pada saat ini, pasukan Mortal Alliance telah mundur, memanfaatkan peringatan tepat waktu dari Dion untuk menjauh dari planet Ragnar. Namun, bahkan dengan jarak sejauh ini, keringat dingin membasahi punggung mereka. Kekuatan ini terlalu kuat, warga kota Odin mendongak kaget. Mereka lebih memahami fenomena ini daripada siapapun. Mereka telah melihat banyak pertunjukan iman sebelumnya. Namun, tidak pernah seperti ini. Menatap tubuh Dion yang gemetar, Osire tidak menunjukkan banyak reaksi. Orang mungkin mengira akan melihat ekspresi senang, atau mungkin sedikit bangga, tetapi tidak ada cahaya seperti itu dalam tatapan Osire. Ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi tiran ambisius seperti Connery. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan Osire bukanlah tipe pria seperti itu. Meskipun agak memalukan, aku terlalu lemah dan tidak berbakat untuk menggunakan cara lain. Aku hanya bisa mengatakan bahwa meskipun aku minta maaf, aku tidak bisa meninggalkan jalan yang telah kupilih untuk diriku sendiri. Sudah terlambat untuk itu. Yang bisa kulakukan untukmu adalah memberimu kesempatan. Darah Sapientia milik Madeline muda lebih mulia dari yang kau tahu. Dan, kau harus menyadari fakta bahwa kami dari klan Sapientia tidak menghalangi pernikahan dengan mereka yang berasal dari klan yang lemah. Selama kau seorang jenius, kami lebih menyukai mereka yang berlatar belakang lebih lemah. Melalui Madeline muda, tidak ada masalah sama sekali bagimu untuk mendapatkan dukungan dari klan Sapientia, kamu lebih dari memenuhi syarat. Sebagai seorang pangeran yang lemah, masalah birokrasi seperti itu adalah satu-satunya yang dapat kujamin padamu. Bagaimana kamu menjalani sisa perjalanan ini akan tergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu menolak, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untukmu. Telapak tangan Dion terbuka dan tertutup seolah-olah ia mencoba meregangkan ligamennya. Tubuhnya masih gemetar tanpa sadar, tidak ada yang dilakukannya yang dapat menghentikannya. Seolah-olah ia adalah manusia biasa di cuaca dingin, kecuali kenyataan bahwa ia merasa kepanasan. Perasaan itu aneh. Siapa nama aslimu? Tanya Dion sambil berusaha sebisa mungkin menjaga suaranya tetap stabil, tetapi gagal. Itu tidak penting, tapi aku yakin kau akan segera mengetahuinya. Sambil menatap Dion dengan ekspresi datar, dia menjawab, suaranya halus, tidak tergesa-gesa, dan tanpa emosi. Namaku Osire, Osire Sapientia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1776, Busur, 2. Dion menggelengkan kepalanya. Tidak, ini sangat penting.
Nama mendefinisikan kita. Jika nenek moyangmu tidak menyandang nama Sapientia, dan nenek moyangku tidak menyandang nama Sacharo, apakah salah satu dari kita akan berada dalam situasi ini? Kebenaran lain yang tidak penting. Apa yang ada, sedang ada, dan apa yang telah ada sudah lama berlalu. Tidak ada yang namanya apa yang mungkin terjadi. Apa yang mungkin terjadi sama sekali tidak ada. Tidak lebih, tidak kurang. Dion menggelengkan kepalanya sekali lagi. Manusia adalah cerminan konstan dari masa lalu mereka. Menganggapnya tidak berarti hanya akan mengarah pada siklus yang tidak terkendali. Takdirmu tidak akan pernah menjadi milikmu sendiri jika kamu berpikir seperti ini. Juga, manusia juga bisa bersyukur atas masa lalu mereka. Dion menatap mata Oshire dalam-dalam. Bahkan jika pilihan itu diberikan kepadaku, bahkan mengetahui apa yang akan terjadi di sini hari ini, aku tidak akan pernah melepaskan nama Sacharo untuk menjadi Sapientia. Oshire mendesah, merasa seolah Dion telah membuat jawabannya jelas. Kau tidak dapat memahami kekuatan iman kekaisaran kelas planet. Kita tidak seperti aliansi-aliansi itu. Jalan mereka membutuhkan pemisahan iman mereka. Hasilnya lebih sedikit daripada jumlah bagian-bagian mereka. Namun, klan Sapientia adalah satu. Bahkan jika aku tidak menggunakan iman terbesar dari klan Sapientiaku, aku masih merupakan keturunan langsung dari garis keturunan terkuat kami. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Dion berhenti melenturkan telapak tangannya. Rasa percaya diri yang tak terkendali terpancar dari sosoknya yang angkuh berdiri di langit. Tiba-tiba, tubuhnya tampak berhenti gemetar sepenuhnya. Ia menjadi setenang gunung yang menjulang. Pada saat itu, dunia baru diproyeksikan keluar dari Dion. Citra planet Ragnar hancur, tidak menyisakan apapun kecuali padang rumput tak berujung dengan beberapa susunan berkilauan yang tergantung di langit. Namun, mata semua orang tertarik pada suatu perwujudan tunggal, yang menatap dengan arogan dari langit. Di satu sisi punggungnya, terdapat 5 sayap putih, di sisi lainnya, terdapat 5 sayap hitam. Selangkah lebih jauh, terdapat 6 lingkaran cahaya hitam emas, melayang dengan gambar-gambar misterius yang berdenyut dengan kekuatan. Di sekeliling manifestasi humanoid ini, 6 yin primordial melingkari kakinya. Aku tidak punya niat untuk mati. Pangeran atau bukan, kekaisaran kelas planet atau bukan. Kepalamu akan tunduk pada klan Sacharo. Banyak sekali mata dari aliansi mortal yang menyaksikan saat pemimpin mereka menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jujur saja, ketika mereka mengetahui bahwa Dion akan menunjukkan kepada mereka seluruh proses penaklukan pertama mereka merasa bangga. Banyak yang percaya bahwa karena Dion berani melakukan ini, seluruh proses akan mudah dan cepat. Namun, hingga saat ini, mereka telah melihat peluang yang mustahil. Mereka akan berbohong kepada diri mereka sendiri jika mereka mengatakan bahwa mereka tahu Dion akan berhasil dalam pertempurannya melawan 39 ahli Dao tersebut. Pengalaman itu sendiri mengejutkan banyak orang. Dengan beberapa individu yang lebih sinis percaya bahwa siaran akan terputus sebelum mereka menyaksikan kekalahan yang menyedihkan dari penguasa mereka. Namun, siaran itu tetap berlanjut. Mereka menyaksikan dengan mata berbinar saat Dion tampak semakin kuat melewati kesulitan. Bahkan ketika rencananya untuk mengalahkan pasukan Ragnar dan Pakal gagal, ia tetap berani berdiri di garis depan, memikul beban harapan seluruh bangsa di pundaknya. Dan sekarang, dia melakukannya lagi. Bahkan jika mereka yang menonton tidak sepenuhnya yakin, hanya sedikit orang di dunia persilatan yang tidak memahami konsep iman. Meskipun iman secara efektif terputus di alam semesta asal Dion, hal ini tidak terjadi di tempat lain. Mendengar istilah kekaisaran kelas planet, mereka yang menonton merasakan angin dingin bertiup melalui kedalaman jiwa mereka. Setiap rintangan besar tingkat iman tidak hanya memberikan kemampuan baru, tetapi yang terpenting menghasilkan perubahan kualitatif dalam kekuatan jika seseorang berhasil melewatinya. Klan dewa tidak akan pernah bisa menandingi klan dewa kerajaan, sebagaimana klan dewa kerajaan tidak akan pernah bisa menandingi klan dewa raja. Namun, bahkan saat itu, dalam batasan yang lebih rendah, perbedaannya tidak sebesar di tingkatan yang lebih tinggi. Menaklukkan satu planet menjadikanmu klan dewa kerajaan. Menaklukkan satu jagat raya menjadikanmu klan dewa raja. Menaklukkan 25 jagat raya menjadikanmu klan dewa kaisar. Menaklukkan satu kuadran menjadikanmu kekaisaran kelas komet. Menaklukkan 25 kuadran menjadikanmu kekaisaran kelas bulan. Dan menaklukkan 100 kuadran menjadikanmu kekaisaran kelas planet. Antara status Dion saat ini dan status Oshire, terdapat total 4 penghalang besar, yang masing-masing lebih tebal dan lebih megah daripada yang sebelumnya. Di bawah perlindungan kekaisaran kelas planet. Bahkan bayi dari garis keturunan kerajaan tidak perlu takut sama sekali. Perbedaan antara Dion dan Oshire tidak dapat dijelaskan dengan pembagian dan perkalian sederhana. Itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat diatasi.
Masalah-masalah ini menjadi lebih buruk ketika seseorang menyadari bahwa Kekaisaran Sapientia adalah kekaisaran kelas planet 3 kali lipat karena mereka mengendalikan lebih dari 300 alam semesta. Mereka yang memahami kebenaran ini, lalu menoleh untuk melihat tubuh Dion yang menggigil, akhirnya merasakan bahwa keadaan seperti mimpi yang telah mereka alami selama setahun terakhir mulai runtuh. Seorang pria lajang mencapai begitu banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Itu hampir tidak adil. Tidak, itu benar-benar tidak adil. Bolehkah aku bermain dengan ayah sekarang? Alona kecil duduk dengan manis di meja berlutut, gaun lavendernya yang cantik dihiasi dengan cat biru dan merah. Dia suka melukis setiap hari, tetapi dia menolak menggunakan kuas. Sangat jarang melihat jari-jarinya yang kecil dan montok bisa bersih sepenuhnya. Bahkan ketika dia rajin mencuci tangan dan lengannya, dia selalu lupa melihat bintik-bintik kecil di sana-sini yang membuat Dion mengejeknya. Saat itu, ia sedang diawasi oleh Delia yang meskipun kuat, telah mengambil peran sebagai pengasuh anak. Di sekelilingnya, Mia, Bella, Aiden, dan Junior melakukan pekerjaan mereka sendiri, cekikikan, dan tertawa bersama. Sejujurnya, Delia juga ingin bertarung. Namun, karena memikirkan perasaan suaminya, ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia tahu bagaimana perasaan Ellie tentang kelemahan fisiknya meskipun faktanya ia bisa dibilang sebagai penyumbang terbesar bagi aliansi Fana. Belakangan ini, Delia selalu tersenyum dengan wajah cantik berbentuk hati, kulitnya yang berwarna zaitun selalu berseri-seri. Namun, hari ini, ia memiliki ekspresi muram yang langka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1777, jatuh di sini. Mendengar pertanyaan Alona, hatinya terasa sesak. Meskipun semua orang bisa menyaksikan perang, bagaimana mungkin anak-anak dibiarkan melihat darah dan kengerian seperti itu? Delia menepuk-nepuk kepala kecilnya. Tidak untuk saat ini, Alona kecil. Ayah sedang sibuk, Alona cemberut. Tapi papa bilang dia akan menyelesaikannya dengan sangat cepat hari ini. Dia berjanji akan membawaku ke tempat baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Secara keseluruhan, Alona bisa digambarkan sebagai gadis kecil yang jinak dan cukup patuh. Namun, ia menjadi sangat manja jika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ayahnya, lagi pula, ia masih balita berusia 2 hingga 3 tahun. Itulah sebabnya Dion memastikan susunan teleportasi di dunia batinnya selalu terhubung dengan Soul Universe sehingga gadis kecilnya bisa datang menemuinya kapanpun ia mau. Delia mendesah. Semuanya telah berubah, ayahmu akan kembali secepatnya, dia berjanji. Mendengar ini, Alona berhenti cemberut, matanya yang besar berwarna hijau kemiri sedikit berair. Apakah ayah dalam bahaya? Delia terkejut. Meskipun perang itu bukan rahasia dan Dion bahkan telah membawa Alona ke teleportasi awal, detailnya dirahasiakan darinya. Gadis kecil itu seharusnya tidak tahu apapun tentang perang berskala besar yang sedang terjadi. Melihat ekspresi Delia, Alona berusaha menahan air matanya, menghirupnya melalui hidung kecilnya sekuat tenaga. Tidak apa-apa, aku akan menunggu ayah. Dia pasti menang. Untuk sesaat, keyakinan gadis kecil itu tidak kalah dari ayahnya. Dion merasa terlalu banyak yang harus diperjuangkannya, terlalu banyak beban di pundaknya untuk jatuh di sini. Di masa lalu, memproyeksikan dunia batinnya adalah hal yang hanya bisa ia lakukan untuk beberapa saat. Namun sekarang, dengan kedekatannya dengan alam formasi Dao, beban pada tubuhnya telah berkurang secara signifikan. Meskipun masih ada beban berat yang menekannya, beban itu jauh lebih nyaman dibandingkan dengan masa lalu. Tanpa berpikir panjang, Dion melepaskan semua yang dimilikinya. Manifestasinya, lingkaran ki jiwanya, baju zirah Raja Naganya, sayapnya. Dia bahkan melepaskan kehendak Kaisar Titan ke tahap ketiga, mendorong dirinya hingga batas absolut. Meskipun Osire berbohong jika dia berkata dia tidak terkejut dengan kestabilan Dion yang tiba-tiba, terutama jika dibandingkan dengan dirinya yang gemetaran beberapa saat yang lalu, hanya ini saja. Tidaklah cukup. Dengan ekspresi serius, Madeline, Ri, dan Clara menyaksikan dari atas planet Ragnar. Meskipun beberapa saat yang lalu, mereka dapat merasakan kehadiran yang luar biasa dari kekaisaran kelas planet, domain sejati Dion langsung melindungi mereka semua. Melihat punggungnya dari kejauhan, rasanya, sekali lagi, dia memikul beban untuk mereka semua. Dion melesat maju, tatapannya tanpa ekspresi, tindakannya tenang dan penuh tujuan. Osire tampaknya tidak perlu menggerakkan satu otot pun. Ribuan tatapan jijik mendarat pada Dion, kehendak warisan Sapientia yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun menekannya, membentuk penghalang emas tipis yang dihantam tinjunya. Dion merasakan tulang-tulangnya bergetar ketika robekan mikro menyebar, tetapi tinjunya yang kedua tetap melesat maju. Dion membombardir perisai itu dengan segala yang dimilikinya, melepaskan teknik demi teknik. Di seberang angkasa, dua tatapan tanpa ekspresi bertemu. Satu pria tak bergerak dengan satu lengan, dan pria kedua mengamuk dengan darah mengalir dari tinjunya. Meskipun salah satu tampaknya jauh lebih terluka daripada keduanya, perbedaannya terlalu mencolok.
Bahkan setelah true domain-nya dilepaskan, dunia batin Dion masih harus bergantung pada surga agar bisa eksis. Akibatnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk menyegel iman orang lain agar tidak mencapai tempat ini. Penghalang itu hampir tidak menonjol. Ia bergetar tanpa suara, seolah-olah sedang digelitik. Seruan keluar dari bibir Dion saat dia akhirnya tidak punya pilihan selain melepaskan imannya. Cahaya keperakan yang tenang melingkupinya saat inkarnasinya muncul di langit di balik manifestasinya yang menjulang. Pemandangan ribuan pria dan wanita tua berdiri di langit di satu sisi dengan mengenakan jubah emas. Kontras dengan pemandangan seorang pria yang berdiri sendirian di tengah derasnya tatapan meremehkan, mengguncang mereka yang menonton sampai ke inti. Mungkin hanya masalah ini yang benar-benar dapat menjelaskan semuanya. Dion sendirian. Serangan Dion akhirnya berhasil menggetarkan penghalang itu. Sebuah ledakan keras bergema di Ragnar Universe. Tidak diragukan lagi bahwa jika bukan karena true domain milik Dion yang berisi segalanya, planet Ragnar akan hancur hanya karena getarannya. Namun, penghalang itu tetap tidak runtuh. Kobaran api hitam menyelimuti tinjunya saat hujan serangan deras menghantam penghalang. Madeline mencengkeram kalung perak yang tergantung di lehernya, hatinya terasa sakit. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam dadanya yang runtuh. Pemandangan Dion mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi tidak mampu melangkah maju, menghantamnya seperti beban dunia. Itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menyayat hati. Osire memperhatikan saat Dion melepaskan semua kekuatannya ke penghalang emas itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan keputusasaan atau keengganan dalam tatapan pemuda ini. Yang dia lihat hanyalah keyakinan yang tak terkendali. Tidak peduli seberapa hebat kekaisarannya. Tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak peduli seberapa tinggi gunung di hadapan Dion. Bahkan sekarang, dia tidak pernah meragukan kemenangannya. Mata Dion yang berwarna emas, ditandai dengan untaian warna hijau, bersinar terang. Baginya, inilah awal mula legendanya. Menang dan dia akan membangun kerajaan yang megah dengan klan Sapientia sebagai domba kurbannya. Kalah, dan semua yang dia kenal dan cintai akan hilang. 6 cincin emas hitam perwujudan Dion berputar, memutar pagoda senjatanya ke puncak. Pada saat itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang ke tangan Dion, masing-masing dengan kekuatan tingkat tertinggi. Pedang dengan lengkungan yang ganas. Tombak dengan daya tusuk yang tak henti-hentinya. Tombak dengan niat membunuh yang mengancam. Mereka mendistorsi dan memaksa penghalang itu retak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1778, kehendak. Dion melepaskan senjata lain, turun ke penghalang dengan descending palm, api hitam dan petir melapisi tangannya. Tinju penghilang, roda gigi emas berputar di mata Dion, menerapkan sering beberapa kali dan memusatkan kekuatan lubang hitam finishing fist yang sudah ganas ke jendela yang lebih rapat. Rasanya seolah-olah dunia telah runtuh. Suara robekan yang dahsyat terdengar saat Dion's One with Self Finishing Fist akhirnya menghancurkan penghalang. Dion melesat maju sekali lagi, tanpa menyadari betapa putus asanya istri-istrinya dan rakyatnya saat ini. Dion sama sekali tidak terpengaruh. Tapi ini tidak berlaku bagi yang lain. Mengapa? Karena seluruh rangkaian ini memakan waktu 12 jam. Dan, sebelum dia sempat mencapai Osire, satu penghalang lagi muncul, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Tindakan Osire mungkin tampak seperti dia sedang mempermainkan emosi orang-orang yang menonton, tetapi kenyataannya dia penasaran. Tidak, lebih tepatnya penasaran. Bahkan setelah setengah hari menghabiskan seluruh tenaganya untuk menghancurkan satu penghalang, bahkan dengan usahanya yang hanya dihargai dengan tantangan 3 kali lipat dari tantangan awalnya. Kilatan di mata Dion tidak pernah berubah. Para tawanan klan Ragnar dan pakal yang diikat Dion sebelum kota Odin, termasuk Chenglei, Eve, dan Lionel, merasakan hati mereka bergetar. Ketiganya tidak pernah merasa bahwa tekad mereka kurang. Mereka selalu merasa bahwa kerja keras yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun lebih dari yang dapat ditanggung siapapun. Namun, apa yang mereka lihat di hadapan mereka ini menyentuh bagian terdalam jiwa mereka. Dion bahkan tidak ragu-ragu saat 3 penghalang baru muncul. Bahkan, dia juga sadar betul bahwa penghalang ini berkali-kali lebih tebal daripada penghalang yang dia gunakan sebelumnya. Namun, tanpa sedikit pun emosi, tinju dan senjatanya mulai menghancurkan penghalang pertama. Air mata mengalir tak terkendali dari mata istri-istrinya. Sebenarnya, bukan hanya mereka saja. Emosi yang meluap tampaknya telah menguasai aliansi Fana. Bayangan seorang pria yang melancarkan pukulan tak terhitung jumlahnya yang jauh melampaui kecepatan suara selama berjam-jam seharusnya membosankan, seharusnya cukup bagi mereka untuk berpaling. Bagi mereka untuk tidur, bagi mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Namun mata mereka tidak dapat meninggalkan bayangannya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Hari demi hari berlalu, penghalang demi penghalang runtuh, tetapi Osire tidak bergerak selangkah pun. Dion baru saja menjadi kepala klan baru dari klan Dewa Raja, bagaimana mungkin imannya bisa bertahan begitu lama?
Sudah seminggu sejak cahaya keperakan itu padam, memudar. Cahaya itu sepenuhnya ditindas oleh jubah emas leluhur Sapientia di langit, tidak dapat melakukan apapun kecuali padam. Madeline ingin menghentikan semuanya, berteriak dan berkata bahwa dia akan patuh kembali ke klan Sapientia, asalkan itu berarti Dion akan aman. Namun, dia tidak sanggup melakukannya. Apa artinya menjadi suami istri? Mungkin itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah ia ketahui jawabannya di awal hidupnya. Sejujurnya, ia telah menaruh hatinya pada Dion sejak awal. Ia hanya merasa tidak akan pernah bisa mencintai pria lain dalam hidupnya. Kemungkinan seperti itu mustahil baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami lebih banyak tentang apa arti label-label tersebut. Sama seperti Dion yang rela mengesampingkan pikirannya sendiri demi memenuhi keinginannya untuk memiliki keluarga, perannya adalah mendukung Dion semampunya. Perkataannya seperti itu akan lebih menghancurkan daripada apapun yang bisa dilakukan Osire padanya. Jika dia mengatakan hal seperti itu sama saja dengan mengakui bahwa dia tidak lagi percaya padanya. Madeline memegang erat tangan Clara dan Ri yang lembut. Dia tahu mereka semua memikirkan hal yang sama. Tidak peduli apapun, bahkan jika Dion meninggal di sini, adalah tugas mereka sebagai istri Dion Sacharo untuk menyaksikan bara api kehidupannya hingga akhir. Di kejauhan, Amporae dan Luna yang telah kembali dengan kecepatan tercepat mereka berdiri membeku. Luna sudah lama ingin campur tangan, tetapi Amporae lah yang menghentikannya. Inilah pertarungannya, ucapnya lembut. Inilah tipe pria yang cocok untuk suamiku. Mendengar kata-kata, suamiku, dari Amporae, Luna merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ia kemudian menyadari bahwa Clara, Ri, Madeline dan Amporae punya alasan yang lebih dari sekadar kelemahan untuk tidak campur tangan. Lebih dari setahun yang lalu, dia memutuskan untuk melihat sendiri seperti apa Dion sebenarnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak begitu mengerti tentang ayah dari anaknya. Dan sekarang dia mengerti apa yang membedakan dirinya dari istri-istri Dion yang sebenarnya. Mata opalnya terfokus pada Dion. Bahkan dengan staminanya yang hampir tak terbatas, mustahil baginya untuk tidak merasa lelah. Tekad di matanya tidak memudar sedikit pun, tetapi napasnya yang berat dan kulitnya yang pucat menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Jika dia mengabaikan kata-kata Amporae dan tetap maju, bisakah dia berbuat sesuatu? Sebagai penguasa seperlima wilayah aliansi Sprite, dia juga memiliki akses pada iman tingkat bulan saat itu. Namun, aliansi Sprite adalah seperti itu, sebuah aliansi. Bahkan jika mereka juga memiliki iman tingkat planet, itu tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Sapientia yang merupakan satu kesatuan yang kohesif. Tentu saja, ada fakta bahwa dia bisa meniru kekuatan makhluk tinggi dengan kemampuannya. Namun, anak-anak surga tidaklah tak terkalahkan. Jika mereka tak terkalahkan, tak satu pun dari mereka akan pernah tertangkap. Namun, ada sejarah tentang anak-anak surga yang diperbudak oleh kekaisaran dan membawa mereka menuju kemakmuran. Apa yang paling membatasi anak-anak surga? Yaitu kemauan. Mereka tiba-tiba dibatasi oleh kekuatan besar dan tubuh mereka terkuras habis kekuatannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1779, harga? Monet tidak dapat mengendalikan binatang buas. Fox tidak dapat menduplikasi benda hidup. Ariel dapat mengendalikan semua bentuk air kecuali jika ia memiliki kemauan yang kuat. Braizo dapat mendekonstruksi dan memahami apapun kecuali jika ia memiliki kemauannya sendiri. Daftarnya tidak ada habisnya. Demikian pula, kemampuan Luna untuk mengendalikan energi sangat terhalang oleh iman yang merupakan perwujudan keinginan orang-orang klan dan leluhurnya. Jika lawannya memiliki iman tingkat bulan yang sama, dia masih dapat menunjukkan kekuatan keberadaan yang lebih tinggi. Namun sebelum iman tingkat planet, Luna menggigit bibirnya begitu keras hingga darah menetes ke dagunya. Osire mengamati tindakan Dion dengan tatapan yang semakin serius. Bagaimana mungkin orang seperti ini tidak memiliki semangat yang tak terkalahkan? Dion melesat ke langit, tubuhnya membesar dengan cepat hingga lebih dari 3 meter tingginya. Otot-ototnya terkoyak dan tulang-tulangnya bergetar saat ia dengan paksa mengaktifkan babak kedua kehendak Kaisar Titan. Meskipun tubuh dan kekuatan Ki-nya sekarang berlipat ganda 160. Berapa harganya? Dion merasa seakan-akan seluruh tubuhnya sedang dicabik-cabik dari kepala sampai kaki. Tetapi cahaya tenang di matanya tidak pernah pudar bahkan saat deretan pelangi yang cemerlang muncul di depan mulutnya saat dia meraung. Kehendak Kaisar Titan selalu memiliki 9 tahap, yang masing-masing tingkat kesulitannya semakin meningkat untuk dicapai dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendak Titan pada setiap langkahnya. Dion belum sempat memahami kehendak Titan, dan dia juga tidak punya cara untuk melakukannya. Sebenarnya, dia beruntung karena menyadari bahwa setiap langkah maju yang diambilnya dalam konstitusinya, tahap lain dari kehendak Kaisar Titan akan terbuka untuknya.
Dia tidak dapat mencapai tahap kedua hingga mencapai alam sutra perak, dan baru-baru ini berhasil memasuki tahap ketiga setelah memasuki alam sutra emas. Kedua peningkatan ini membawanya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa sebenarnya arti menjadi seorang Titan. Namun kali ini, Dion belum memperdalam pemahamannya. Bahkan, ia masih jauh dari mampu menggunakan tahap keempat dalam bentuk yang sebenarnya. Namun, ia telah menyebarkan teknik itu secara paksa tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Jika tidak ada hal lain yang membuatnya begitu jelas, jika entah bagaimana tatapannya yang tenang telah menipu Anda, Dion sangat menyadari sudut yang telah ia masuki. Dan ia berjuang dengan segala yang dimilikinya. Serangan Dion yang ganas semakin ganas. Penghalang yang dulunya membutuhkan waktu berjam-jam untuk runtuh kini runtuh dalam hitungan menit, tetapi pemandangannya semakin menyedihkan. Sebelumnya, Dion setidaknya tidak terluka, tetapi Dion saat ini hancur berkeping-keping. Bahkan tanpa Osire mengangkat satu jari pun, tubuhnya berlumuran darah dan daging yang terkoyak. Suasananya sungguh hikmat. Betapapun hinanya mereka di tangan Dion, Lord Odin dan Kaisar Pakal tidak dapat menghentikan getaran di hati mereka. Yang pertama memimpin kekaisaran yang menyembah para prajurit Valhalla. Yang terakhir memimpin kekaisaran yang menyembah para dewa Asura. Mustahil bagi mereka untuk memisahkan citra Dion dari para dewa tersebut. Tak sekalipun serangannya goyah, tak sekalipun ekspresinya berubah, tak sekalipun ia berpikir untuk menyerah. Tak ada keraguan dalam benak mereka bahwa bahkan jika itu berarti kematiannya, ia tak akan pernah berhenti. Sedangkan Osire, dia tidak tahu harus merasa bagaimana. Apa yang awalnya hanya sekadar ketertarikan untuk melihat sejauh mana Dion bisa melangkah berubah menjadi rasa gatal yang menusuk di hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat kesal. Gambaran masa lalunya berkelebat di benaknya seolah-olah ada malaikat maut yang menggali kuburan kenangannya, mengambil jiwa-jiwa yang hilang yang seharusnya menjadi miliknya. Dia mungkin seorang pangeran, keturunan langsung, tetapi dia tidak lebih dari sekadar roda penggerak yang tidak berguna di antara ratusan orang. Terlahir tanpa bakat dalam plan yang begitu besar telah menyegel nasibmu sebagai orang biasa-biasa saja. Di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dengan kecerdasan yang mengejutkan, kecerdasannya kurang. Di antara para prajurit yang tak terhitung jumlahnya dengan kecakapan tempur yang mustahil, tinjunya terlalu lemah. Dalam kehendak plan yang jauh di luar imajinasinya, pendapatnya tidak berarti apa-apa. Dia sudah lama menerima hidupnya. Dia tidak punya aspirasi besar, juga tidak ada yang punya harapan padanya. Bukankah sudah cukup bahwa dia dilahirkan dalam klan seperti itu? Apa perlunya dia berharap lebih? Tetapi tentu saja hatinya yang lemah harus mencintai. Dia seharusnya menjadi wanita yang sama normalnya dengan pria itu. Tidak punya ambisi, tidak punya bakat, dan hanya punya kecerdasan yang cukup. Pria itu hanya menyukai senyumnya. Tidak ada yang istimewa, dia tidak terlalu cantik, dan dia juga bukan objek kasih sayang bagi banyak orang selain dirinya. Itu saja, seorang pria sederhana untuk seorang wanita sederhana. Jadi mengapa dia harus mati? Seorang wanita sederhana, sebuah penyakit sederhana. Mungkin bagi orang lain, penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Namun, ia kemudian teringat bahwa ia adalah seorang pangeran, keturunan langsung, tidak diragukan lagi. Ia tidak pernah meminta apapun kepada mereka sepanjang hidupnya. Ia tetap diam dan tidak mengganggu mereka. Jadi mengapa mereka tidak bisa memberinya ramuan sederhana? Ramuan yang tidak berarti bagi mereka. Setitik pasir di tengah hamparan sumber daya yang panjang. Mereka menggantungnya di depan matanya, ramuan yang dapat menyelamatkan nyawa seorang wanita sederhana, lalu mencibir saat mereka mengambilnya. Jadi, dia menyerah. Dia terlalu lemah. Mungkin sudah takdirnya untuk duduk di samping batu nisan wanita itu selama sisa hidupnya. Seorang pria sederhana, seorang wanita sederhana, akhir yang sederhana. Entahlah, mungkin dia sudah muak dengan kesederhanaan, mungkin dia tidak begitu menerimanya seperti yang dia kira sebelumnya. Apapun alasannya, dia mengajukan diri untuk datang ke kuadran ini. Sesuatu yang dia pikir akan membantunya keluar dari kesederhanaan yang monoton itu. Tapi, bukankah dia sudah bosan? Dia datang ke sini, tapi tidak ada yang berubah. Kuadran yang membosankan ini, dengan dunianya yang membosankan dan klan serta orang-orangnya yang sederhana, bahkan jika dibandingkan dengannya. Pria yang sederhana, apa bedanya dengan ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1780, mengatasi. Tak ada yang bisa mengubah dirinya. Dia adalah pria sederhana yang rela melepaskan tangannya dari bahunya untuk bertanggung jawab atas masalah yang bukan salahnya sejak awal dan menenangkan The Entity. Bukankah segelmu yang gagal, sehingga dia bisa dilahirkan? Bukankah bawahanmu yang gagal membunuh ahli formasi Meridian meskipun mereka sendiri adalah makhluk surgawi? Apa hubungannya denganku? Pikiran Osire menjadi kacau. Semakin dia memperhatikan Dion, semakin marah dia. Sekalipun tidak adil, ada beberapa hal yang harus kamu terima. Suaranya bergetar karena marah, kebencian yang mendalam selama ribuan tahun menggelegak ke atas.
Terima saja, serunya. Sambil mengulurkan jarinya, seberkas cahaya menembus ke depan menuju sosok Dion yang besar, membelah dadanya dengan mudah. Sinar itu menembus kulit Dion yang berlapis berlian seolah-olah tidak ada perlindungan yang pernah ada. Dalam sekejap menjadi jelas bahwa Oshire tidak pernah bermaksud membunuhnya, kata-katanya saja sudah berbicara banyak. Ia ingin Dion menerima bahwa kegigihannya tidak akan pernah cukup. Terima saja, terima saja, terima saja. Sinar cahaya keemasan menembus udara, seolah-olah menggunakan tubuh Dion sebagai sasaran latihan. Bahunya, lututnya, lengannya, dan kakinya, semuanya tertusuk satu demi satu. Darah mengalir dari bibir Dion saat ia batuk dengan keras, paru-parunya terisi cairan berwarna merah tua. Ironisnya, tubuh Dion tampak tidak lebih buruk dari beberapa saat yang lalu. Meskipun rasa sakit yang menusuk dan membakar itu baru saja terjadi, tubuhnya telah terkoyak dari dalam keluar. Dia menyeka darah dari bibirnya dengan lengan bawahnya. Namun, karena lengannya sudah basah kuyup dengan darah, dia malah menggambar sesuatu yang mengerikan. Alih-alih mengurangi darah di mulut dan dagunya, dia malah mendapatkan lebih banyak darah. Senyum sinis tersungging di wajahnya saat dia menyerang maju sekali lagi, hanya untuk disambut oleh lebih banyak sinar. Wajah Oshire berubah. Ia mengangkat tangan lainnya, sejumlah garis cahaya tiba-tiba mendekat dari dua sisi. Serangannya semakin ganas. Jika sebelumnya ia menghindari bagian vital Dion untuk memberinya pelajaran, sekarang ia tidak peduli. Sinar laser berwarna emas merobek jantung Dion, bahkan merobek sebagian kepalanya, memperlihatkan isi otak di dalamnya. Luka-luka mengerikan itu tampak semakin mengerikan. Ki suci tingkat Sein mengalir deras ke dalam tubuh Dion, tetapi mustahil untuk mengimbangi serangan Oshire. Lebih buruk lagi, peningkatan dalam tubuhnya telah melampaui batas kemampuan ki suci tingkat ini untuk menyembuhkan dengan cepat. Dion berdiri, tubuhnya tergantung di langit seolah ada tali tak terlihat yang tergantung di lehernya. Jika bukan karena tubuhnya yang tidak mati, kekuatan hidupnya pasti sudah lama tercabut darinya. Tetap saja, dia tertawa. Matanya tetap memancarkan cahaya tajam yang sama, tanpa hambatan dan arogan tanpa hambatan. Bahkan dengan kondisi tubuhnya, dia tampak memandang rendah dunia, perwujudannya yang tunggal memandang rendah Oshire dan ribuan leluhur di belakangnya. Dengan istri-istrinya berdiri di langit gelap di atas wilayah kekuasaannya yang sejati, dia tidak mungkin menunjukkan kepada mereka sesuatu yang kurang dari citra jantan. Bukan, air mata yang selama ini mereka tahan, kini mengalir deras. Pipi mereka yang halus dibanjiri cairan asin sementara hidung mereka yang mungil dan indah memerah. Bahkan saat berpegangan tangan erat-erat, mereka tampaknya tidak bisa menemukan kenyamanan yang cukup. Hanya itu yang kau punya, Oshire Sapientia. Suara Dion mengandung suara berdeguk yang menjijikkan. Hanya butuh waktu beberapa saat bagi seseorang yang cerdas untuk menyadari bahwa ini karena tenggorokannya telah dibanjiri darahnya sendiri. Jika kau ingin membunuhku, kau harus berusaha lebih keras dari itu. Tubuh Oshire gemetar karena marah. Dion berbicara seolah-olah nama Sapientia adalah istilah yang merendahkan, sebuah hinaan yang seharusnya Oshire balas padanya karena telah mengucapkannya. Kau tidak cukup beruntung untuk dilahirkan dalam klan seperti milikku. Aku tidak cukup beruntung untuk dilahirkan dengan bakat seperti milikmu. Kau tidak punya hak, sama sekali tidak punya hak. Untuk berdiri di hadapanku dengan ekspresi seperti itu, kau tidak punya hak untuk mengatakan kata-kata itu kepadaku. Mata Oshire memerah, rahangnya terkatup rapat sehingga urat-urat wajahnya pecah. Menghiasi wajahnya dengan bercak-bercak merah menjijikkan yang masih menyebar di bawah kulitnya. Dion bahkan tidak repot-repot menanggapi, dia sudah mendorong dirinya maju, mengaktifkan One Inch. One Mile hingga batas maksimalnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bahkan dengan Little Yin, ki spasialnya tersegel, jadi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan dirinya sendiri. Dalam keresahan Oshire, Dion memasuki radius terdekat yang dimilikinya sejak pertarungan mereka dimulai, seringai mengejeknya tak pernah lepas dari bibirnya. Dion belum pernah mendaratkan pukulan yang lebih memuaskan dalam hidupnya. Tinju penghilang, ledakan, tangan Dion sudah 3 kali lebih besar dari kepala Oshire. Dampaknya seperti palu besar yang menghantam telur rebus. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk serangan ini, mengaktifkan string hingga batas maksimalnya. Dia tidak menahan apapun. Tubuh Oshire yang lemah terlempar ke bawah. Denyut udara yang terkonsentrasi melesat ke sekelilingnya saat ia melesat menembus langit dan memasuki padang rumput hijau di bawahnya. Meskipun Dion sama sekali tidak menyadarinya, ketegangan meledak di wilayah Mortal Alliance. Suara sorak-sorai bergema di 21 alam semesta, seolah-olah kesuksesan Dion telah menjadi milik mereka sendiri. Dion tidak repot-repot untuk menindaklanjutinya. Dia tahu betul bahwa Fight akan melindungi Oshire bahkan jika dia sendiri tidak mengaktifkannya secara sadar. Namun, ini adalah pukulan yang harus dia jatuhkan, apapun yang terjadi. Ia bukanlah manusia super.
Bahkan baginya, minggu-minggu terakhir ini merupakan ujian yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ia perlu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih Dion Sacharo, bahwa tidak ada halangan yang dapat menghentikannya, bahwa tantangan apapun yang ia hadapi, ia akan mampu mengatasinya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.